Film dimulai pada pagi hari yang cerah dengan sangat tenang di pangkalan udara Bagram. Terlihat Meg yang baru saja bangun tidur dan langsung mengirim pesan dengan kekasihnya. Mereka membicarakan tentang hadiah pernikahan untuk kekasihnya itu yang akan segera berlangsung. Begitu juga dengan Matt yang setelah bangun langsung mesra-mesraan dengan istrinya lewat email. Mike lalu membangunkan anggota tim yang lain, yaitu Marcus dan Danny. Setelah itu semuanya pun berkumpul untuk sarapan pagi sambil bercanda santai seperti biasanya. Namun tak lama kemudian mereka dipanggil untuk rapat karena tim mereka yang bernama Red Wings terpilih untuk menyelesaikan sebuah misi. Rapat yang sangat panjang itu pun membahas tentang detail lokasi mereka nanti, yang mana lokasinya berada di daerah pegunungan. Di sisi lain terlihat kelompok pemberontak Taliban yang dipimpin oleh pria bernama Ahmad Sheikh. Ahmad Sheikh mempunyai seorang anak buah sebagai tangan kanan yang bernama Thorax. Pada saat itu mereka sedang mengeksekusi salah satu warga di desa tersebut karena ketahuan membantu tentara Amerika. Setelah pasukan Red Wings selesai dengan rapatnya, mereka semua berkumpul untuk makan siang bersama sambil membicarakan strategi untuk membunuh target pada misi kali ini, yaitu Ahmad Sheikh. Singkat cerita, mereka semua mempersiapkan peralatan masing-masing, mulai dari senjata, amunisi, serta komponen-komponen lainnya. Dan setelah itu mereka pun berangkat menggunakan sebuah helikopter. Dan misi pasukan Red Wings pun siap dimulai. Dan di pagi hari yang masih sangat gelap, akhirnya mereka berempat tiba di titik lokasi pegunungan target. Matt serta Marcus pun turun satu persatu. Setelah helikopter itu pergi, mereka akhirnya mulai bergerak menyusuri lokasi. Dan di sepanjang perjalanan, Danny selalu mengabarkan setiap titik lokasi yang telah mereka lewati ke markas pusat agar kondisi mereka bisa selalu terhubung ke base pusat. Mulai dari titik pertama, Meller, kemudian Corona dan Heiken. Namun ketika sampai di titik terakhir, ternyata jaringan sinyal tiba-tiba mendadak menghilang. Setelah itu, satu persatu dari mereka mulai berpencar. Namun saat Marcus sedang mengintai pasukan Taliban di bawah, di situ ia menyadari bahwa posisi mereka saat ini tak bisa melihat target dengan jelas. Mike pun memutuskan untuk pindah ke lokasi tebing yang berbeda. Setelah tiba di tebing yang berbeda yang lebih tinggi, akhirnya mereka dapat memantau setiap pergerakan Taliban dengan sangat jelas. Mike kemudian mulai mengeluarkan teropongnya, dan di bawah sana ia melihat pasukan Taliban yang jumlahnya sangat banyak di bawah. Setelah lama mencari, Mick dapat menemukan Ahmad Sheikh yang menjadi target operasi utama mereka. Marcus yang ditugaskan sebagai sniper di situ pun berencana langsung menembak Ahmad Sheikh. Namun Max melarangnya karena mereka masih harus menunggu konfirmasi langsung dari base pusat terlebih dahulu. Sedangkan sinyal saat ini pun benar-benar terputus. Max selalu memerintahkan timnya untuk berjaga terlebih dahulu sampai radio mereka dapat kembali terhubung. Waktu pun terus berlalu dan tak ada yang dapat mereka lakukan sebelum ada perintah masuk dari pusat. Mereka hanya bisa menunggu dan bersembunyi di tebing. Sebagian ketiduran, sebagian juga berjaga-jaga. Hingga tiba-tiba Danny melihat ada pergerakan dari sana. Mereka semua pun langsung terbangun karena melihat adanya kambing-kambing yang muncul. Tidak lama setelah itu muncul penduduk lokal yang menggembala kambing tersebut. Dan setelah kambing-kambing itu datang, ternyata di belakang juga ada 3 orang penggembala kambing tersebut. Semua pun langsung berjaga dan bersiap menembak karena takut persembunyian mereka ketahuan. Semua pun langsung berjaga dan bersiap menembak karena takut persembunyian mereka ketahuan. Lalu saat 3 orang itu sudah di depan mata, mereka semua langsung keluar dan segera menyergap. Namun mereka kesulitan berkomunikasi karena sama-sama nggak ngerti bahasa satu sama lain. Mac yang sedang menggeledah salah satu penggembala itu pun kaget saat menemukan sebuah alat komunikasi yang terhubung dengan markas kelompok Taliban di bawah. Dan akhirnya 3 orang penggembala kambing tersebut diikat di pohon. Michael lalu menyuruh Danny untuk terus mencoba menghubungi base pusat. Namun radio masih belum juga mendapatkan sinyal. Lalu Mac kemudian terpaksa menggunakan alat komunikasi yang disita untuk menghubungi markas. Namun saat Max akan berbicara, sersan di sana tiba-tiba telepon terputus. Karena terjebak di sana dan tak ada jalan lain, Max akhirnya berencana untuk pindah ke tempat lain untuk mencari sinyal radio. Tapi sebelum pergi mereka bingung kepada 3 orang itu. Michael lalu memberikan timnya opsi 3 pilihan. Yang pertama adalah melepaskan tahanan tersebut kemudian pergi ke bukit mencari sinyal.
Tapi sudah pasti, resikonya adalah setelah ketiga orang itu dilepaskan, mereka akan langsung melapor ke pasukan Taliban di bawah. Dan pasukan Taliban akan langsung mengejar ke atas. Opsi kedua adalah membiarkan mereka terikat dan pergi ke bukit lain. Tapi resikonya bila sampai malam tak ada satupun orang menemukan ketiga orang tersebut untuk membuka ikatan, maka mereka akan terbunuh dimakan hewan buas. Dan opsi yang ketiga adalah langsung menghabisi ketiga tahanan tersebut. Setelah mendengar tiga opsi pilihan dari Mac tersebut, Marcus, Madden, dan Danny merasa sangat bingung. Mereka bisa saja membunuh ketiga orang itu lalu membuat laporan palsu. Namun, semua tentara mereka telah disumpah untuk berkata jujur dan tak boleh melukai warga sipil. Kalau ditinggal dan dibiarkan terikat juga sama saja membunuh perlahan karena ujung-ujungnya mereka juga akan mati dimakan hewan buas. Tapi kalau dilepaskan dan mereka melapor ke pasukan Taliban di bawah, mereka berempat akan dihabisi dan dikepung pasukan Taliban. Perdebatan yang cukup panjang tersebut pun terjadi dan pada akhirnya Michael sebagai pimpinan regu yang akan mengambil keputusan. Dan keputusan yang diambil Max adalah membebaskan ketiga orang tersebut. Max berkata kalau misi kali ini telah dianggap gagal karena posisi mereka sudah nggak aman lagi dan sinyal pun sudah terputus. Kini fokus utamanya adalah berusaha secepat mungkin mencari sinyal radio untuk menghubungi base pusat, sambil berharap bantuan bisa datang lebih cepat dibanding pasukan Taliban. Dan akhirnya tiga tahanan itu pun bebas. Beberapa waktu kemudian setelah mereka semua sampai di bukit lain, radio tersebut masih juga belum dapat sinyal. Max lalu memerintahkan mereka semua untuk berjaga-jaga, sedangkan ia akan mengecek kondisi di sekitar lokasi. Tapi pas Max melihat sekeliling bukit, ternyata bukit mereka tersebut sudah dikepung oleh pasukan Taliban yang sedang mencari keberadaan mereka. Hasil dari laporan ketiga sandera yang mereka lepaskan tadi, Max lalu segera kembali dan langsung memberitahu semua rekannya untuk bersiap-siap karena sebentar lagi akan terjadi baku tembak. Satu demi satu pasukan Taliban mulai berdatangan mengendap-endap di balik pepohonan untuk mengintai mereka. Max pun telah memberi izin untuk menembak dan baku tembak pun terjadi. Setelah berhasil menembak pengintai tersebut, tiba-tiba muncul para pasukan Taliban yang begitu banyak. Lalu perang terbuka pun dimulai. Pasukan Taliban terus-terusan berdatangan hingga membuat mereka semakin terpojok. Di tengah perang itu pun tiba-tiba di tengah serbuan dan kepungan pasukan Taliban mereka terus-terusan melawan. Di situ tembakan musuh berhasil melukai mereka satu persatu. Max selalu meminta timnya untuk terus berusaha menghubungi pangkalan pusat, tapi sayangnya radio mereka rusak karena terkena tembakan. Saat keadaan mereka yang sudah benar-benar terpojok serta posisi mereka yang tidak memungkinkan lagi untuk kabur ke arah lain, satu-satunya jalan kabur hanyalah jurang yang sangat curam. Dengan sangat terpaksa mereka semua pun melompat ke jurang. Alhamdulillah mereka pun berhasil selamat. Di beberapa menit yang tenang itu, sekilas mereka merasa kalau mereka telah berhasil lolos dari kepungan pasukan Taliban. Tapi saat Marcus sedang memeriksa keadaan di atas,
Tapi Markus yang sedang memeriksa keadaan di atas segera memerintahkan untuk segera pergi karena pasukan musuh tersebut mulai turun mengejar mereka. Akhirnya Matt dan Danny pun segera berlari. Setelah Markus berhasil menyingkirkan musuh-musuh yang turun ke bawah, ia kemudian mulai berlari menyusul rekannya. Di situ Danny yang sedang berlari pun mulai merasakan kaki serta badannya sudah terluka parah. Ia berusaha untuk berlari sekuat tenaga, namun pada akhirnya ia pun tertinggal. Beruntungnya Markus datang lalu segera membantunya berlari. Namun di situ psikolog Danny mulai kacau yang membuatnya dia terus-terusan bicara tak terkendali dengan suara yang sangat keras hingga membuat posisi mereka akhirnya ketahuan. Fucking faster than we are. I just don't understand how fucking fast they were, man. Alright. Markus terus berusaha menenangkan sambil melihat kondisi Max dan Matt yang juga terluka parah. Tapi pas pasukan baru saja menarik napas dan beristirahat, kelompok Taliban pun datang lalu kembali menembaki mereka. Akhirnya Max memutuskan untuk segera kabur lalu mencari tempat aman. Namun sayangnya lagi-lagi tempat tersebut adalah jurang. Dengan keadaan mereka yang sudah terluka sangat parah, Max lalu menyuruh Matt untuk melemparkan granat asap dan melompat. Danny yang kesulitan berjalan akhirnya digotong oleh Markus. Mereka terus berusaha menghindari tembakan demi tembakan pasukan Taliban. Lalu pada saat Max dan Matt melompat duluan ke bawah, Markus yang berusaha membawa Danny itu pun terpisah. Saat berada di bawah, keadaan pun terlihat sudah sangat kacau. Mulai dari Danny yang tertinggal sendirian di atas, Markus yang kesulitan mendengar akibat benturan di kepalanya, dan Matt yang terluka sangat parah. Namun di posisi tersebut tiba-tiba sinyal mulai muncul walaupun sangat kecil. Kemudian Max memerintahkan Matt untuk membackupnya dari belakang dan Markus akan menjemput Danny yang tertinggal. Keadaan di sana pun benar-benar sudah sangat tak terkendali karena pasukan Taliban telah mengepung mereka lagi. Hingga Markus dan Max tak bisa bergerak kemanapun. Akhirnya di momen itu Max sebagai seorang pemimpin tim memutuskan untuk mengorbankan diri untuk menghubungi markas pusat di atas tebing. Ya mungkin saja sinyal di atas sana lebih baik, walaupun belum ada jaminan. Mendengar pernyataan itu Markus berusaha menahannya. Tapi keputusan Max sudah yakin karena tak ada jalan lagi. Kemudian ia memberikan sisa amunisi terakhirnya pada Markus lalu berkata bahwa Never end the fight. Max dengan cepat berjalan ke atas sendirian sementara Markus sekuat tenaga membackupnya dari belakang. Setelah Max berhasil sampai di atas, ia lalu mengeluarkan telepon satelitnya dan mulai menghubungi markas pusat. Di situ ia mengatakan bahwa timnya saat ini sedang terpojok dan sedang kontak senjata dengan pasukan Taliban. Max juga meminta pasukan bantuan untuk segera datang menyelamatkan anggota timnya. Namun karena Max tak tahu di mana titik koordinat mereka, maka Max hanya bisa menyebutkan ciri-ciri lokasinya aja, yaitu di atas tebing yang sama sekali tak ada tempat untuk bersembunyi. Max terlihat begitu senang karena setelah selama ini mereka kesulitan sinyal, kini ia telah berhasil menghubungi pangkalan pusat dan meminta bantuan. Namun posisi Max di situ membuat kelompok Taliban dengan mudah menemukannya. Begitupun dengan Danny yang tertinggal di atas sendirian, yang terlihat sudah tak berdaya lagi. Max dan Danny pun gugur. Hingga pada akhirnya tertinggal Markus dan Ned. Karena para pasukan Taliban yang terus mengepung mereka, maka mereka pun memilih untuk berpencar sambil sedikit demi sedikit mundur. Beberapa saat kemudian, saat posisi mereka sudah sangat terpojok, datanglah bantuan 2 helikopter yang berisikan pasukan bantuan. Betapa bahagianya mereka karena setelah sekuat tenaga habis-habisan bertahan selama ini dalam pertempuran yang sangat panjang,
Kini akhirnya mereka berdua bisa selamat. Markus lalu berteriak sekencang mungkin sambil memanggil Nick yang posisinya terpisah jauh dari Markus. Tapi saat salah satu dari dua helikopter tersebut akan mendarat, tiba-tiba helikopter yang satunya lagi pun jadi sangat panik hingga sang pilot memanuverkan kemudinya lalu pergi kabur dari zona merah tersebut. Karena merasa posisi mereka tidak aman, pasukan helikopter bantuan itu pun akhirnya kembali ke markas dan meninggalkan Markus bersama Ned yang masih terjebak di pertempuran di bawah sana. Ned dan Markus yang ketinggalan di situ pun begitu kecewa. Kemudian Ned yang terpisah sendirian dari Markus tiba-tiba bertemu lagi dengan pasukan Taliban yang kemudian mengepungnya. Di situ Ned yang sudah sangat kacau berusaha sekuat tenaga untuk terus-terusan melawan para pasukan Taliban dengan penuh luka di tubuhnya. Dan senjata yang tersisa hanyalah sebuah pistol. Hingga akhirnya peluru pistol Ned pun habis. Di tengah hutan sendirian melawan puluhan pasukan Taliban itu, ia hanya bisa terdiam dan tersandar di sebuah pohon. Sedangkan di sisi lain, Markus yang sedang mencari keberadaan Ned terkena tembakan senjata RPG hingga membuatnya terpental jauh ke bawah. Pasukan Taliban yang melihatnya pun langsung segera turun untuk memeriksa keadaan Markus. Beruntungnya Markus langsung mengambil senjatanya kemudian segera bersembunyi di balik bebatuan. Tapi di saat Markus sedang bersembunyi terlihat sebuah helikopter yang akan menyelamatkannya. Akhirnya mereka pun menganggap bahwa para pasukan Red Wing telah gugur dan segera pergi meninggalkannya lagi ke markas. Markus yang merasa sudah mencapai batas kesadarannya pun tanpa sadar tertidur. Besok harinya, Markus yang mulai terbangun dari tidurnya mulai merasakan luka yang begitu parah di seluruh tubuhnya. Perlahan demi perlahan ia mulai mengobati luka-lukanya tersebut. Kemudian Markus mulai berjalan kembali untuk mencari Matt. Saat dalam perjalanan itu betapa bahagianya dia saat menemukan sebuah rawa. Di situ ia langsung menceburkan diri minum sebanyak mungkin dan membersihkan luka-lukanya di dalam air. Setelah hampir 2 hari lamanya ia berperang, akhirnya ia pun dapat minum air dengan sangat puas. Namun tak lama setelah itu, Markus kaget saat melihat warga sipil setempat. Tapi warga itu meminta Markus untuk tetap tenang karena kelompok Taliban sebentar lagi akan datang. Sekilas Markus tak percaya pada warga tersebut. Namun karena mendesak kelompok Taliban yang posisinya sudah sangat dekat, Markus pun memilih untuk percaya dan ikut pergi bersama mereka. Setelah itu Markus dibawa ke sebuah desa, di mana terlihat banyak orang-orang mendatangi Markus dengan tatapan yang begitu sinis. Ia lalu dibawa masuk ke rumah orang tersebut lalu menyembunyikannya dari kejaran para pasukan Taliban. Dan dalam rumah itu, Markus yang masih tak percaya dengan warga di sana pun masih terus-terusan mengancam mereka dengan sebuah granat. Namun si pria terus-terusan berusaha menenangkan dan meyakinkan Markus untuk percaya pada keluarganya tersebut. Awalnya Markus merasa heran kenapa ada orang Afghanistan yang mau menolong orang asing asal mereka sepertinya. Tapi karena sudah tak ada pilihan lain, Markus akhirnya memilih percaya pada mereka. Kemudian ia mengeluarkan sebuah peta dan meminta pria ini untuk memberitahu keberadaannya ke pangkalan militer Amerika yang ada di Bagram. Setelah salah satu warga di situ pergi mengantarkan surat tersebut, di luar rumah terdengar sedang terjadi keributan. Ternyata para pasukan Taliban sudah mengendus keberadaan Markus di desa tersebut. Mereka langsung mengacak-ngacak rumah satu demi satu sampai pada akhirnya mereka berhasil menemukan Markus. Markus pun langsung segera diseret menuju tempat pemenggalan. Namun warga desa langsung mengeluarkan senjata mereka untuk menghentikan pasukan Taliban itu. Di situ barulah terlihat bahwa ternyata bukan hanya Amerika saja yang berusaha memerangi pasukan Taliban, tapi di Afghanistan sendiri juga terjadi perang saudara antara warga yang pro-Taliban dan juga warga yang melawan Taliban tersebut. Pasukan Taliban akhirnya mundur, tapi saat mereka pergi, mereka mengancam akan datang lagi dengan pasukan yang lebih banyak.
dan akan membantai semua desa tersebut karena dianggap telah membantu orang Amerika. Kemudian Markus dibawa kembali ke dalam rumah. Markus di situ berusaha mengobati luka-lukanya. Ia mulai mengeluarkan satu demi satu peluru dan serpihan besi yang menancap di tubuhnya. Karena rasa yang sangat sakit, Markus pun pingsan. Keesokan harinya saat ia tersadar, ia lalu diberi makan dan minum sambil mengobrol tentang Amerika dengan pria penyelamat tersebut. Dan betapa lahapnya dia karena sudah hampir 3 hari lamanya ia tak makan sama sekali selama pertempuran. Walaupun kesulitan berkomunikasi karena perbedaan bahasa, mereka berdua pelan-pelan mulai bisa saling memahami satu sama lain. Markus lalu bertanya kenapa warga Afghanistan mau membahayakan dirinya untuk menolongnya padahal ia hanyalah orang asing Amerika. Mendengar pertanyaan tersebut, pria itu pun menjawab bahwa bagaimanapun juga Markus adalah tamu dan agamanya menyuruh untuk memuliakan seorang tamu. Namun di situasi yang tenang dan saat mereka berdua sedang mengobrol, semua penduduk di sana pun panik karena serangan dadakan pasukan Taliban pun datang. Sedangkan di sisi lain di pangkalan Bagram, warga yang sebelumnya diutus untuk mengirimkan surat telah berhasil sampai dan surat tersebut telah dikonfirmasi kebenarannya oleh markas tersebut. Dan para pasukan militer di sana pun semua mulai bersiap-siap untuk menjemput Markus. Akhirnya tim demi tim berangkat menggunakan helikopter tempur mereka. Sedangkan di desa situasi sudah sangat chaos. Para pasukan Taliban mulai memasuki daerah pemukiman warga. Mereka terus-menerus menyerang penduduk di desa dengan membabi buta. Para warga di sana yang berusaha melawan satu demi satu gugur hanya demi melindungi Markus, yang dianggap pasukan Taliban hanyalah seorang kafir Amerika. Pria yang menyelamatkan Markus tersebut lalu berusaha melawan salah satu pimpinan pasukan Taliban. Di situ dengan pertarungan yang sangat chaos, akhirnya ia pun berhasil mengalahkan pimpinan pasukan Taliban tersebut. Sedangkan di dalam rumah, Markus yang dihajar habis-habisan oleh salah satu seorang pasukan Taliban yang masuk. Dengan tubuhnya yang belum pulih betul, ia pun tak sanggup melawan. Di keadaan yang sudah benar-benar membuat Markus tak berdaya itu pun, anak si pria menyelamatkannya datang dan memberikannya sebuah pisau. Dengan sangat cepat, Markus langsung menusuk tubuh orang tersebut hingga tewas. Namun, keadaan di luar rumah yang sudah terlihat sangat chaos karena para penduduknya sudah tak bisa lagi menahan serbuan pasukan Taliban. Tiba-tiba datanglah helikopter tempur militer bantuan Amerika yang langsung menyerang habis-habisan para pasukan Taliban di bawah sana. Akhirnya pasukan Amerika datang menyelamatkan Markus. Setelah menunggu bantuan yang sangat lama, kini Markus benar-benar bisa pulang. He comes with me. That's not gonna happen, sir. You can stay here. Watch your butt. Wait. These guys will take care of it. We gotta go now. Let's move. Let's go. Thank you. Got you. Let's go. Move it. Get out of here. Got him. You'll be fine. Come on, here we go. Reels up to 30. Clear. All clear. Moving back out. Di dalam helikopter itu, Markus dioperasi dan di tengah perjalanan menuju markas, Markus mulai kehilangan kesadaran. Ia mengingat pengorbanan rekan-rekannya yang telah gugur. Dan film pun berakhir. I didn't wanna see you when you came home, 'cause you always try to hurt me and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Whoa, oh, 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 oh. How can we work on ourselves when you say no? Whoa, oh, oh, oh. I'll never go on like this, so don't you think you got me